Perkenalkan, nama saya Astri Rabana. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Pekang, Prodi PAUD, kelas B semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional. Bangsa merupakan suatu kemampuan bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupan, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga bertahap hidup dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Menelusuri konsep dan juga urgensi ketahanan nasional dan juga bela negara. Ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat bertahan hidup jika suatu negara memiliki ketahanan nasional. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh peraturan dan pentingnya suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam mempertahankan eksistensi negara tersebut. Yang pertama, wajah ketahanan nasional. Ada 3 pengertian ketahanan nasional dan disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu sebagai sebuah nasional sebagai konsep atau ketahanan. Ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi. Perlu diingat, ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat mengulangi segala bentuk dan juga ancaman yang ada. Konsep ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astragatra. Oleh karena itu, konsep ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astragatra. Yang kedua, dimensi dan juga ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan juga konsep ketahanan berlapis. Oleh karena itu, aspek-aspek baik alam dan juga sosial atau Astragatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Menyatakan penyeluruhan bela negara ini dilaksanakan dalam rangka mengingat rasa nasionalisme para siswa di perbatasan Indonesia atau Malaysia. Menurut Safta Heriansyah, pengetahuan bela negara harus tetap ditanamkan dalam jiwa masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi meluntarnya rasa memiliki terhadap bangsa dan juga negara itu sendiri, dan wajib ikut serta dalam upaya pembelajaran negara. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang pertahanan negara, maka negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara manggul senjata. Mengapa serangan atau argumen musuh bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar? Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan juga bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan juga negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara secara non-militer, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan negara, keutuhan wilayah dan juga keselamatan bangsa. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan negara dan juga keselamatan bangsa. Banyak yang menanyakan mengapa ketahanan nasional dalam bela negara itu diperlukan. Nah,
kita perlu ketahui bahwa ketahanan nasional diperlukan dalam keberhasilan pokok-pokok seperti tegaknya hukum dan juga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan dan sosial, serta tersedianya kesempatan untuk mengaktualisasi diri dan negara yang terjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, hambatan atau ancaman yang datang dari luar maupun dalam yang secara tidak langsung mengganggu hidup bangsa dan juga negara. Bela negara diperlukan untuk membangun negara kita menjadi lebih baik hingga kita mampu atau mempunyai arti hidup dengan bela negara sendiri menjadi tujuan kita. Nah, kita harus perlu menggali sumber-sumber historis, sosiologis, dan juga politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia? Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa secara historis gagasan tentang ketahanan nasional sekarang pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang bernama SSKAD atau Sunardi pada tahun 1907. Masa itu meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menyebar ke kawasan Indo-Cina sehingga satu persatu kawasan Indo-Cina menjadi negara komunisme seperti Laos, Vietnam, dan juga Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September tahun 1965. Dan membangun argumen tentang dinamika. Seharusnya kita membangun argumen tentang dinamika dan juga tentang ketahanan nasional dan juga bela negara. Itu perlu. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak merusak atau berakhirnya NKRI. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu TANAS akan selalu menunjukkan dinamika yang disejalan dengan keadaan atau objektivitas yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi gambaran, TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Kita perlu mendeskripsikan esensi dan juga urgensi ketahanan nasional dan juga bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional telah dikemukakan sebelumnya. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan ketiganya, menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling terkait karena pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal sebagai nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astragatra konsepsi. Selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan dalam memperjuangkan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi esensi dari ketahanan nasional. Pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan juga negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya pada luas dan juga kompleks. Esensi dan juga urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembela negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Warga negara adalah upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat. Ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara, sebuah bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara, keikutan serta warga negara dalam bela negara secara fisik dalam
dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar komiliter. Perlu kita ketahui bahwa pengertian ketahanan nasional dapat membedakan menjadi tiga, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi dan doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan juga ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah ketahanan khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astragarta. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional, ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan yang dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan juga nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan membayar pajak, serta beberapa aktif dalam mewujudkan bangsa dan negara, penanggulangan ancaman, dan lain sebagainya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.